Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat di antara hamba-hambanya itu sholatnya. Ya, dipanggillah malaikat. Unzur ila ibadi, itu lihat hambaku itu, lihat sholatnya. Kalau dia sempurna sholatnya, catat menjadi orang yang sholatnya sempurna. Tapi kalau belum sempurna, jangan dicatat dulu, kata Allah. Lihat sholat sunnahnya. Ya, lihat sholat sunnahnya. Kenapa? Sholat sunnah ini yang akan membantu kesempurnaan sholat fardu kita. Makanya kalau bisa sholat qobliyah ba'diyah itu jangan ditinggalin. Ya, kita mau sholat walaupun kita ketinggalan, tetap ba'diyah qobliyah. Ya, jangan mentang-mentang, kecuali memang udah mepet gitu ya. Nah, itu bisa dikodok. Rasulullah pernah mengkodok ibu sholat qobliyah ba'diyah itu. Saking apa? Saking sholat ini lebih penting kita lakukan karena yang menjadi penyempurna sholat fardu kita. Gitu. Ya Bu ya. Sholat, belum lagi bacaan, itu semuanya ada khusyuknya. Ya, gerakan sholat, jangan asal gerakan. Ibu kalau sholat itu gerakan-gerakannya yang ngikutin Rasulullah. Allahu Akbar. Menempelkan jari ini dengan daun telinga. Ya, kemudian atas jari ini kalau perempuan jangan. Kalau yang laki-laki, yang ujung jari ini di atas telinga, kemudian telapak ini sama dengan telinga. Nah, itu kan ada Allahu Akbar. Imam Syafi'i banget, termasuk yang diajarkan Imam Ghazali. Jadi ada khusyuk gerakan gitu, khusyuk bacaan juga gitu. Makanya ibu kalau sholat malam itu bacaan yang ibu baca itu betul-betul dimaknain. Ibu bisa kan bacanya Fatihah artinya? Ya, coba ibu renungkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dalam hati ngomong, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang telah Kau karuniakan kepada aku ya Allah. Gitu. Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kan Fatihah itu dialog kan, kita dengan Allah. Maka ketika kita berdialog, Allah mengapresiasi. Ketika kita bilang segala puji bagimu ya Allah, jadi Allah itu kita ajak bicara gitu. Tapi itu lebih khusyuk gitu. Nah, belum lagi khusyuk perasaan, belum lagi khusyuk pikiran. Nah, ini semua yang akan mendukung sholat kita betul-betul bermakna. Jangan sampai ada yang fawailul lil musallin, celaka tuh orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka sholat tapi dalam keadaan main-main, lalai. Itu Pak ya. Ya, jadi fokuskan pandangan kita ke depan. Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat sunnah, tetapi sudah agak waktunya bukan lagi awal waktu qobliyah, umpamanya qobliyah, mau sholat sunnah qobliyah, tapi waktunya sudah agak sholat duhur, umpamanya sudah jam 1, jam setengah 2, itu terus mau qobliyah, gimana itu Ustaz? Iya, jadi gini, kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat di antara hamba-hambanya itu sholatnya. Ya, dipanggillah malaikat. Unzur ila ibadi, itu lihat hambaku itu, lihat sholatnya. Kalau dia sempurna sholatnya, catat menjadi orang yang sholatnya sempurna. Tapi kalau belum sempurna, jangan dicatat dulu, kata Allah. Lihat sholat sunnahnya. Ya, lihat sholat sunnahnya. Kenapa? Sholat sunnah ini yang akan membantu kesempurnaan sholat fardu kita.
Makanya kalau bisa sholat qobliyah ba'diyah itu jangan ditinggalin. Ya, kita mau sholat walaupun kita ketinggalan tetap ba'diyah qobliyah. Ya, jangan mentang-mentang kecuali memang udah mepet gitu ya. Nah, itu bisa dikodok. Rasulullah pernah mengkodok ibu sholat qobliyah ba'diyah itu. Saking apa? Saking sholat ini lebih penting kita lakukan karena yang menjadi penyempurna sholat fardu kita. Gitu. Ya Bu ya? Oke. Sama-sama ya. Kenapa? Lagi mengenai sholat sunnah juga. Iya. Kalau kita kan biasa masih banyak waktu, terus datang di masjid kita wudhu dulu karena wudhu, kemudian kita mau sholat tahiyatul masjid. Mana yang didahulukan Ustaz? Yang mana? Apakah sholat wudhu, apa sholat tahiyatul masjid? Iya. Lebih dahulu tahiyatul masjid. Karena jangan kamu duduk dulu sebelum sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau ibu nanti udah duduk udah nggak ada lagi sholat tahiyatul masjid. Misalnya gitu ya. Tadi kan Bu Azra datang duduk, itu nanti sholat tahiyatul masjid nggak ada. Maka lebih dahulukan sholat tahiyatul masjid, baru sholat sunnah duduk. Gitu Bu. Nah, Ustadz saya nggak tahiyatul masjid, bisa nggak diganti? Bisa. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sama nilainya kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Misalnya gini ya, Ustadz Ari ini ketinggalan maghrib, dia cuma kesempatan misalnya kalau dia mau sholat qobliyah cuma ada kesempatan qobliyah, mana yang dia pilih? Dia sholat tahiyatul masjid tapi qobliyahnya dia hilang, atau qobliyahnya dia tinggalin tapi tahiyatul masjidnya qobliyahnya dia kerjain, tahiyatul masjid nggak ada. Mana yang dikerjakan? Dikerjakan adalah qobliyahnya, karena tahiyatul masjid bisa diganti. Ya, bisa diganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu berarti dia sudah mendapatkan nilai sholat tahiyatul masjid. Nah, tinggal dia melaksanakan sholat qobliyah. Pak Ustadz Dedi dia nggak mau sholat ya, emang tujuan ke masjid mau benerin lampu, nggak pakai wudhu lagi, tetap aja dia harus menghormati masjid, walaupun nggak sholat, bacanya tasbih 3 kali. Jadi saat antum misalnya misalnya gitu ya, Ustadz Ari ya, dia mau ngambil apa, mendandanin apa lah gitu, itu penghormatan terhadap masjid tetap dilakukan. Kalaupun dia tidak sholat karena tidak ada wudhu, maka penggantinya adalah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sudah cukup. Gitu ya, gitu. Tapi kalau kita nggak dalam keadaan wudhu, 3 kali. Gitu ya. Begitu Bu ya? J, paham? Cukup ya? Oh iya, iya Pak, silakan. Gak takutnya makanan basi itu. Makanan apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita kadang-kadang antara doa yang baik itu antara azan dengan iqomah. Nah, tiba-tiba kita ini sholat sunnah, yaitu antara antara azan sama iqomah. Kita tidak bisa ada waktu untuk membaca doa, karena doa yang paling ijabah adalah doa itu ya, antara azan dan itu gimana? Itu satu. Bagaimana, apa kita lebih baik doa aja daripada sholat sunnah, atau sholat sunnah terus kita tidak baca doa antara itu azan dan iqamah? Itu pertama. Terus kedua, kita ini manusia kadang-kadang lupa sholat atau tertinggal sholat, tak subuh, siangan, tak maghrib nggak ada tiba-tiba, atau isya ketiduran. Nah, kita ini kan dalam jalan hidup pasti ada tinggal sholat. Nah, bisa nggak itu dikodok kapan-kapan? Kalau puasa kan kita bisa dikodok. Kalau sholat tidak meninggalkan sholat, mungkin dalam seumur hidup berapa kali kita nggak tahu hitungannya ya. Bisa nggak sholat itu dikodok? Kapan itu kita melakukan sholat kodok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah doa pada saat antara azan dan iqamah, itu sholat itu adalah doa.
Ya, sholat itu doa sebenarnya. Nah, kalaupun kita mau berdoa, yang paling bagus adalah pada sujud terakhir. Ya, pada sujud terakhir. Misalnya kita pengen kekuatan iman gitu ya. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Itu di sujud terakhir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah gitu ya. Allahumma firli dzunubi gitu. Di sujud terakhir itu Nabi mengajarkan itu. Kalau memang ada waktu. Yang kedua, kalau seandainya kita meninggalkan sholat, apakah itu karena kesengajaan sebagai orang yang awam, atau mungkin karena tidur ya, atau lupa ya, lebih banyaknya kita tidur, lupa, atau memang sengaja, tergantung zaman dulu ya. Nah, bagaimana itu? Imam Syafi'i tetap harus wajib mengqadha, karena biar bagaimanapun itu kewajiban. Hutang ya harus dibayar. Ya. Nah, gimana cara mengqadhanya? Kalau kita sholat lalu ingat kita meninggalkan, di situ kita lakukan. Misalnya ibu sholat zuhur gitu. Ingat gitu sholat zuhur yang dulu pernah. Sholat lagi ibu. Yang pertama niatnya adaan, yang kedua niatnya qadhaan. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadhaan. Nah, Imam Syafi'i, tapi kalau Imam Malik ya sudah tinggal taubat aja, yang dulu ninggalin ya sudah bertobat. Imam Malik kan begitu. Tapi karena kita mazhabnya Imam Syafi'i, maka kita harus melaksanakan sesuatu yang menjadi kewajiban yang kita tinggalin, sama seperti puasa gitu. Jadi kapan aja waktunya itu? Ya apakah habis zuhur? Ya kan, Ustaz bagaimana kalau habis asar? Kan nggak boleh sholat. Ya nggak boleh itu sholat sunnah yang nggak ada sebabnya. Kalau yang ada sebabnya mah boleh. Misalnya sholat habis sholat subuh, sholat sunnah. Sunnah apa? Sunnah qobli apa? Sunnah tahiyatul masjid. Berarti kan ada kaitannya sebabnya. Atau sholat istisqa, minta hujan, boleh. Ada sebab. Yang nggak boleh adalah sholat sunnah mutlak. Ya kan ada 5 yang nggak boleh. Pertama habis sholat subuh, yang kedua pada saat matahari tepat kalau kita berdiri itu sama dengan bayangan kita, namanya waktu qadra romhin. Jadi kayak tombak gitu panjangnya. Jadi kalau saya berdiri bayangan saya sama. Itu waktu yang diharamkan. Ya. Yang ketiga itu waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu matahari kalau kita berdiri tepat di atas kepala kita, nggak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri nggak ada bayangannya, ya. Jadi kalau kita berdiri nih, nah terus matahari persis banget di atas kepala, jadi nggak kelihatan bayangan. Itu namanya waktu istiwa. Nah, yang kemudian itu habis sholat asar. Habis sholat asar juga nggak boleh, ya. Habis sholat asar itu nggak boleh. Tapi kalau sholat lain yang ada sebabnya, apalagi sholat fardu, ya itu boleh. Sholat mengqadha boleh, silakan. Nah, yang terakhir ghurubus syams, matahari tenggelam di ufuk barat. Jadi 5 hal itu yang diharamkan kita melaksanakan sholat sunnah yang nggak ada sebabnya. Gitu Bu. Ya, cukup ya Pak? Oke. Saya kira itu ya Ibu, Bapak, Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita taufik dan hidayah agar kita selalu menjadi hamba Allah yang terbaik, istiqomah dalam penghambaan kita di hadapan Allah, dan mudah-mudahan segala hajat dan keinginan kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan segala hajat dan permohonan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza zaman marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maqsuma. Allahumma jidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.
Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.